Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits. Hadir selalu setiap hari Senin sampai Jumat bersama rekan trader semuanya. Rekan trader Indonesia, rekan trader A-Market yang benar-benar sangat jos dan luar biasa. Rekan trader semuanya. Sebelum memulai analisa harian ini, saya mengucapkan terima kasih karena video-video saya selalu ditonton oleh rekan trader, walaupun tidak terlalu banyak, tapi sangat luar biasa. Itu adalah sebuah penghargaan akan apa yang telah saya lakukan, ya. Penghargaan buat saya secara pribadi maupun buat A-Market, karena rekan-rekan trader masih mempunyai waktu untuk melihat video ulasan market yang saya berikan bersama dengan analis harian yang selalu setiap hari saya bawakan. Rekan trader, jangan sungkan untuk menonton acara ini, menonton video-video saya, ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya ya memberikan sedikit masukan gambaran terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Tapi saya selalu bilang sekali lagi bahwa apa yang saya berikan ini hanya merupakan analisa dari sisi saya. Tapi analisa yang paling luar biasa adalah analisa yang selalu dilakukan oleh rekan trader semuanya. Itu yang paling terbaik. Dalam dunia trading, jangan pernah percaya siapapun juga, tapi percayalah terhadap diri sendiri. Anda bisa mendengar dari A, dari B, dari C, analisa dari A, dari B, dari C, tapi Andalah yang menentukan, karena Andalah pemain utama dalam dunia trading. Kesuksesan hanya tergantung dari apa yang Anda lakukan. Oleh karena itu, tetap terus analisa, dan kunci utama adalah membaca, dan terus membaca, mengetahui informasi yang terjadi. Oke rekan trader, karena membaca dan mengetahui informasi yang terjadi, makanya hari ini saya membawa sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema itu tentang apa yang sedang terjadi sekarang ini. Mau tahu apa yang sedang terjadi sekarang ini? Pecah rudal, tembus Polandia. Nah, akibatnya rekan trader, terus terang akibat rudal tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Emas goyang, minyak turun. Tapi hari ini kita tidak bahas tentang minyak, ya. Kita bahasnya tentang gold, emas. Jadi cerita yang paling utama hari ini adalah bagaimana pengaruh geopolitik terhadap pergerakan emas, rekan trader. Kita coba langsung masuk ke platform, rekan trader. Rekan trader, kalau lihat di sini di platform, ya, bagaimana pergerakan gold ini sangat luar biasa, ya. Setelah dia menembus titik tertinggi, ya, dalam 2 bulan terakhir kalau nggak salah, ya, karena titik tertingginya di sini sekitar 1800 lebih, ya. Malahan saya memberikan, oh ini titik tertingginya di sini, ya, di sekitaran sini, ya, 2000 lebih. Ini kemarin titik tertingginya dalam 2 bulan terakhir, yang paling terakhir itu sekitaran bulan 8, 12 bulan 8 lah titik tertinggi, ya. Itu yang paling tertinggi berikutnya. Nah, tapi sekarang dia sedikit mengalami pergerakan dan dia telah menembus ke 1784. Saya malahan tulisnya di 1800. Saya memprediksikan dia bisa naik sampai 1800. Tapi apa yang terjadi rekan trader secara teknikal? Dia akan turun. Secara teknikal dia udah akan turun, ya. Tapi rekan trader bisa melihat, ya, dengan jelas di sini bahwa setelah ledakan bom, ledakan rudal yang ditembakkan tidak tahu dari mana, tapi banyak yang bilang sih dari Ukraina. Nah, ini dia. Inilah menyebabkan banyak sekali perubahan terjadi, rekan trader. Gold yang tadinya agak sedikit mengalami penurunan akibat statement yang dilakukan oleh Om Joe Biden. Akhirnya agak sedikit mengalami pergerakan naik yang sangat luar biasa, ya. Agak sedikit mengalami pergerakan naik yang sangat luar biasa, dan ini adalah ini nih, ya, dia sedikit pergerakan naik yang sangat luar biasa, walaupun sekarang dia udah mulai turun lagi, ya. Ini adalah imbas dari statement yang dilakukan oleh si Joe Biden, ya.
Opa Joy ini mengatakan statement dan memang dia fair, dia bilang bahwa tidak mungkin rudal itu datang dari Rusia. Dia memberikan ketentraman, ya, ketentraman akhirnya memang sedikit menguat ya. Setelah kejadian tersebut rekan trader banyak yang udah mulai ancang-ancang ya mengambil emas ya, walaupun di tengah memang dia udah turun itu ya, membeli emas ya, akhirnya udah pemain mengancang-ancang untuk melakukan pembelian dengan harapan dia akan naik lagi ya, tapi dengan statement yang sangat luar biasa menenangkan ya, akhirnya ya bisa dikontrol kembali harga emas tersebut. Jadi sebenarnya masalah ini bukan cuma masalah emas saja rekan trader, minyak pun juga terpengaruh. Pada prinsipnya semuanya terpengaruh terhadap masalah geopolitik yang terjadi ya. Masalah geopolitik yang terjadi, walaupun kalau kita lihat emas ini, gold ini dia masih akan terus ya melihat nanti ya, dia akan terus melihat nanti apa yang terjadi nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Rekan trader ya, ini saya kasih kalender ekonomi. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa nanti malam ya pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, 20.30 waktu Indonesia bagian barat ya rekan trader, itu ada berita ekonomi yang benar-benar membawa prinsipnya perubahan pergerakan terhadap dolar Amerika, yaitu pada pukul penjualan 20.30 penjualan retail. Nah, ini juga sangat mempengaruhi emas. Jadi pada pukul 20.30 ini banyak yang menunggu berita ini karena berita ini sangat mempengaruhi pasar yang terjadi terutama emas. Ya, jadi selain pergerakan yang terjadi karena pecahnya rudal yang jatuh di Polandia membuat pasar agak sedikit bergoyang, tapi pada prinsipnya pergerakan yang paling utama adalah mereka menunggu penjualan retail ini rekan trader. Ini yang benar-benar ditunggu nanti. Ya, oleh karena itu harap diperhatikan, walaupun nanti pada pukul 21.15 juga ada pidato dari Gubernur Central Bank England ya, dan ada pidato dari Gubernur Central Bank Eropa, Christine Lagarde. Tapi secara garis besar banyak yang menunggu ini ya. Nah, dan ini kalau kita lihat 5 menit lagi nanti akan ada inflasi yang dikeluarkan terhadap inflasi di Inggris ya, jadi dia akan mempengaruhi terhadap pound sterling. Nah, ini harap diperhatikan 5 menit lagi. Nah, oleh karena itu rekan trader, secara garis besar masalah geopolitik ini sangat menjadi pengaruh terhadap pergerakan emas, di mana pergerakan emas yang tadinya sudah agak sedikit menurun ya, setelah statement yang dikeluarkan ya, karena secara teknikal pun juga dia menurun ya, dia agak sedikit mengalami penaikan sedikit, penguatan sedikit ya, tapi pada prinsipnya statement-statement yang terjadi kan hanya secara garis besar pasar udah saatnya menurun ya. Nah, walaupun statement yang dilakukan oleh Joe Biden memberikan sedikit penguatan, tapi secara garis besar pasar itu tetap mengalami bearish. Nah, oleh karena itu pasar mengalami bearish ini karena efek dari pasar menunggu hasil penjualan retail yang akan terjadi pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat nanti ya. Oleh karena itu rekan trader bisa tetap melihat, memantau terus pergerakan ekonomi yang terjadi ya, karena dari pergerakan ekonomi ini dia akan membuat arah pergerakan aset ke depan ya, seperti ya hari ini akibat rudal yang jatuh di Polandia. Nah, ini ceritanya gini, sebenarnya cerita kasarnya gini ya rekan trader ya, Polandia itu kan negara NATO, dan sesuai dengan peraturan rule yang terjadi apabila salah satu negara NATO diserang, artinya NATO akan bertindak menyerang balik lagi. Nah, ini permasalahannya, ini kan pelurunya ini nggak tahu dari mana rekan trader ya. Saya membaca bahwa kemungkinan besar peluru itu dari Ukraina dengan alasan bahwa mereka menangkis serangan rudal yang ditembak dari Rusia
ditangkis lagi sama Ukraina, tapi malahan pelurunya jatuh ke Polandia, rekan trader. Nah ini dia, ini untung Joe Biden itu dia sangat bijak. Kalau sumpah dia bilang itu Rusia yang serang loh, perang dunia ketiga, rekan trader. Itu bisa emas bisa naik lagi, bukan cuma 1.800, mungkin bisa jadi 2.000 lagi, rekan trader. Tapi dengan sangat hati-hati. Nah makanya kadang-kadang si Ukraina ini cari masalah juga nih. Bercanda, rekan trader. Nah dengan hati-hati dan dengan bijak bahwa rudal ini bukan dari Rusia, ya, bukan dari Rusia, sedikit memberikan ketenangan terhadap pasar. Nah ini dia. Dan memang kalau mau bilang juga memang Amerika juga butuh yang seperti kayak gini untuk menaikkan nilai dari dolar mereka. Mereka membutuhkan hal-hal seperti begini untuk menaikkan dolar mereka yang sekarang udah sampai 105, dinaikkan lagi minimal 108 kayak atau 110 ya. Yang minimal 108 daerah sini atau 110 ya. Tapi secara garis besar kan saya sudah bilang bahwa hawkish sudah tidak terlalu tinggi lagi dan perlahan namun pasti dia udah berubah menjadi dovish. Oleh karena itu nilai dolar Amerika ini penguatannya sudah berlangsung-langsung, dia udah agak sedikit mengalami penurunan. Jadi itu sangat wajar ya. Dan kita bisa lihat juga akibat dari penurunan yang terjadi terhadap nilai indeks dolar Amerika membuat kenaikan yang signifikan terhadap gold. Oke rekan trader, demikianlah analisa yang singkat yang coba saya bawakan buat rekan trader semuanya. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sekarang saatnya kita masuk ke analisa teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika rekan trader semuanya? Untuk indeks dolar Amerika sudah sangat jelas ini kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami pelemahan yang dahsyat, tajam. Dia udah turun sampai 106 dan kita akan lihat bagaimanakah arah pergerakan dia rekan trader ya. Kita lihat di sini bahwa dia mengalami penurunan dan menurut saya dia akan turun terus ini menurut saya. Nah, ini kalau saya lihat kemungkinan besar dia akan bisa turun sampai 105.872 dan kalau saya lihat dia masih akan turun lagi nih. Saya tetap berprinsip dia akan turun sampai di level sini rekan trader. Dan tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun rekan trader. Nah, tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun lebih dahsyat lagi sampai 105.644. Harap diperhatikan ini. Dan apabila terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik sampai di level sini. Nah, oleh karena itu, saya kasih sedikit masukan bahwa kemungkinan besar dia akan turun sampai di level 105.872. Tapi hati-hati. Penurunan tambahan bisa saja terjadi sampai di level 105.644. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Bagaimanakah Euro USD? Untuk Euro USD, rekan trader, kita bisa lihat di sini pergerakan dari Euro USD dahsyat bullish. Dia sudah sampai menuju ke 1.03877 ya, di bawahnya 1.03270. Nah, pergerakan naiknya ini masih bisa sangat luar biasa ya. Dan kalau saya lihat tidak tertutup kemungkinan dia ini masih bisa naik minimal sampai di 1.04005 walaupun kenaikan paling maksimal itu di 1.04259. Nah, di sini ini maksimal banget ini. Menurut saya ini sangat maksimal ini. Tapi saya lebih setuju dia itu naik sampai di arah sini kalau menurut saya ya. 0.4075, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik terus ke atas ya. Nah, dan dia apabila terjadi penurunan dia di sekitar 1.0343. Nah, oleh karena itu saya sedikit memberikan analisa bahwa saya optimis dia naik sampai di atas ini 1.0475, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan tetap naik sampai di level tertinggi di sini. Tidak tertutup kemungkinan. Nah, dia akan naik sampai level tertinggi situ rekan trader. Masih selalu ada kemungkinan yang terjadi. 5 menit lagi apalagi sekarang ya. Nah, ini pound sterling. Nah, 5 menit lagi nih. Kita lihat pound sterling, bagaimanakah pergerakan pound sterling rekan trader. Untuk pound sterling sudah sangat jelas, kita lihat di sini dikit lagi akan news.
Pound sterling udah sangat jelas bahwa memang dia benar-benar naik, ya, kenaikan yang sangat luar biasa tajam, ya. Bullishnya sangat luar biasa. Apakah dia bisa mengalami kenaikan terus? Nah, kalau saya lihat di sini rekan trader, ya, kalau saya lihat ini tidak tertutup kemungkinan juga dia masih bisa naik rekan trader sampai di level sini. Masih. Tapi saya lebih senang, saya bilang bahwa kemungkinan terbesar dia akan naik itu menurut saya lebih banyak ke arah sini. Tapi harap diperhatikan rekan trader, apabila terjadi penurunan, ya dia mungkin akan turun sampai di level yang paling signifikan, ada level di bawah situ. Paling signifikan, ya. Paling signifikan, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik terus sampai di level atas. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah analisa bahwa dia ini akan naik daerah sini sebenarnya. Nah, tapi wanti-wanti saya adalah hati-hati dia bisa menembus level sini. Hati-hati. Nah, kita akan lihat news beberapa saat lagi, ya, 5 menit lagi kalau nggak salah, ya. Hati-hati. Nah, kita lihat nanti. Oke, bagaimana ke gold? Untuk gold rekan trader, pergerakan gold sangat luar biasa hari ini. Telah kita bahas tadi bahwa gold mengalami penurunan yang sangat dahsyat, walaupun hari ini dia turun, walaupun dengan statement yang dilakukan, ya, setidaknya tadi ada sedikit penguatan terjadi, ya, setelah memang pada dasarnya dia turun, tapi karena ada pengaruh rudal yang meledak di Poland, ya, membuat dia sedikit mengalami penguatan. Tapi secara garis besar memang dia akhirnya dia akan menunggu hasil informasi retail pada pukul 20.30, ya. Tapi pada prinsipnya selama hari ini dia punya kemungkinan besar untuk mengalami bull bearish, ya. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Nah, saya udah bisa bilang bahwa memang dia punya kemungkinan, selalu punya kemungkinan, ya. Kalau mengalami penurunan dia akan turun sampai di level sini, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik, rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai di level tertinggi di sini. Segala sesuatu bisa. Segala sesuatu bisa. Malam saya bilang bahwa dia masih bisa naik, rekan trader. Saya bisa prediksi dia masih bisa naik sampai di level atas ini. Tapi saya berpikir bahwa kita ambil sisi positifnya aja. Saya bisa bilang bahwa dia ini analisa saya, ya. Analisa. Sorry. Nah, dia bisa naik sampai di level sini, rekan trader. Menurut analisa saya. Dengan asumsi bahwa dia akan turun sampai di sini. Nah, titik terendah penurunan dia ini menurut saya di sini. Tapi apabila penurunan itu masih tetap dahsyat turun ke bawah, ya, dia itu menurut saya paling maksimal itu sampai di level sini. 1762. Saya bilang saya optimis kalaupun terjadi kenaikan 1782 ini dia masih bisa dapat ini. Masih bisa dapat, ya, masih bisa dapat. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang, rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini bahwa USD Yen Jepang pola pergerakannya pada hari ini tendensinya benar-benar bullish, ya, kuat. Selama 3 hari berturut-turut dia adem-adem aja, bergerak di sekitar situ aja. Oke, sekarang tendensi bullish sangat kuat, tapi kalau menurut saya ini pelemahan udah mulai terjadi, ya. Kita lihat bullish, apakah dia akan naik terus? Nah, kalau menurut analisa saya memang benar tendensi bullish, tapi hati-hati. Pola penurunan masih bisa saja terjadi dan saya bisa memprediksikan dia akan mencoba turun minimal sampai di level sini. Ya. Dan apabila dia masih mengalami penurunan juga, menurut analisa saya penurunan dia itu paling minimalnya itu juga bisa sampai ke level sini. Tapi harap diperhatikan, nah, apabila terjadi kenaikan dia bisa berbalik arah lagi dan dia bisa naik tinggi sampai di level. Nah, ini dia. Oleh karena itu saya lebih senang saya memprediksikan bahwa dia akan bergerak di seputaran sini, rekan trader. Dia akan bergerak seputar sini, tapi hati-hati terjadi penurunan yang melanjutkan penurunan sekarang ini dan dia bisa menembus sampai di level sini nih. Nah, ini menurut analisa saya, ya. Harap diperhatikan. Oke. Rekan trader semuanya, ya, rekan trader yang sangat luar biasa, kita akan lihat sempat dulu kita lihat. Oke, ya, ini siap-siap dia naik ini. Oke, rekan trader. Oke, kita udah sampai di penghujung analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat rekan trader semuanya. Jangan lupa modifikasi lagi analisa saya dan menganalisa lagi berdasarkan apa yang
dipercayai atau diyakini oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, Amarket mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senantiasa bersama Amarket terus, daftar, trading, deposit. Kami selalu akan memberikan pelayanan yang terbaik buat Anda semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.